Shalom, selamat sahabat Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat sabat. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh jumpa kembali dalam Sekolah Sabat Online Streaming bersama dengan The Panelists. Dan sahabat hari ini kita sudah tiba di pelajaran Sekolah Sabat kita, di pelajaran yang ke-7, yaitu tentang Yesus jangkar kita. Dan sebelum kita mulai untuk diskusi pelajaran sahabat kita, saya ingin memperkenalkan para panelis kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, yang pertama adalah Pendeta Monang Tambunan. Silakan Pendeta untuk menyapa para pemirsa dan memperkenalkan diri. Silakan. Selamat malam dan selamat sahabat. Nama saya Monang Tambunan. Sekarang ini berdomisili di California, Amerika Serikat, dan membantu pelayaran di Gereja Loma Linda Indonesian SDA Church, Loma Linda, California. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta Monang Tambunan. Selanjutnya, Pendeta Donli, silakan menyapa para pemirsa, sekaligus untuk memperkenalkan diri. Shalom, selamat sahabat, pemirsa dimanapun berada saat ini. Saya Pendeta Donli Sinaga. Pelayanan kami di Distrik Simalungun Selatan di Sumatera kawasan Utara, Pematang Siantar. Baik, terima kasih Pendeta Sinaga. Selanjutnya, Pendeta Sam Sumampau, silakan untuk menyapa para pemirsa kita pada malam hari ini. Selamat sahabat, selamat malam bagi pemirsa setia yang sudah mengikuti Sekolah Sabat Online Streaming. Saya Pendeta Sam Sumampau, saya melayani di SLA Nusra sebagai gembala jemaat dan juga sekaligus sebagai chaplain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau. Selanjutnya Pendeta Agus Manurung, silakan untuk menyapa para pemirsa pada malam hari ini. Selamat hari Sabat bagi saudara-saudari, di mana pujilah Tuhan kita tiba di hari Sabat yang kudus dan diberkati ini. Saya Pendeta Agus Manurung, saat ini melayani di Jemaat Jakarta Local Conference. Baik, selanjutnya panelis kita yang terakhir adalah Pendeta Jimmy Muhammad. Silakan untuk menyapa para pemirsa. Silakan Pendeta. Silakan, Pendeta Jimmy Muhammad. Silakan, Pendeta. Pendeta Jimmy. Ya, baik. Mungkin ada gangguan dalam perangkatnya. Selanjutnya, yang akan menjadi moderator kita pada malam hari ini adalah saya, Pendeta James Kucina, Gembala Jemaat di PTMC Keramat Pulo, Jakarta. Baik, untuk itu kita akan mulai panel diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pendeta Agus Manurung untuk doa buka. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami, di hari Sabat yang suci dan hamba Tuhan sebagai sekolah Sabat pada saat ini. Tentu Tuhan, ketika acara ini berjalan, kami mohon urapan Roh Kudus turun bagi semua hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang turut melayani, sehingga ketika kami menyampaikan pelajaran ini, nama Tuhan ditinggikan, berkat bagi umat-umat Tuhan yang mendengarkannya. Sementara kami menikmati pelayanan ini, kami mohon Tuhan jaringan internet dan media lainnya Tuhan berkati boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan akan berkuasa atas pelayanan pada malam ini. Mohon ampun dosa kami yang banyak. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Pelajaran ke-7, Yesus jangkar kita. Ayat intinya terdapat dalam Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Demikianlah firman Tuhan.
pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sebagai penulis surat Ibrani memberikan satu peringatan yang sangat keras kepada para pembacanya tentang bahayanya akan kemurtatan. Paulus mengamati bahwa penyebab kemurtatan adalah mencintai diri sendiri dan tidak beriman atau kehilangan iman kepada Yesus Kristus. Paulus juga mengingatkan bahwa tekanan-tekanan yang sulit yang dialami oleh para pembacanya, sehingga rohani mereka, iman mereka menjadi tumpul dan berhenti untuk bertumbuh dalam pengalaman dan pemahaman tentang Injil kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelajaran pekan ini, Rasul Paulus mendorong dan mengingatkan kita serta para pembacanya untuk tetap meninggikan Yesus dan beriman kepada Yesus Kristus, serta berpegang kepada janji keselamatan yang telah mereka terima. Malam hari ini, kita akan diarahkan bagaimana Rasul Paulus mendorong kita untuk tetap setia dan berpegang terhadap janji-janji keselamatan. Untuk selanjutnya, kita akan masuk di pelajaran di hari Minggu, yaitu tentang mengecap firman yang baik yang akan dibahas oleh hamba Tuhan, Pendeta Monang Tambunan. Silakan, Pendeta. Terima kasih, Pendeta James Hursina, dan juga para pemirsa dimanapun Anda. Nama saya Monang Tambunan. Saat ini saya melayani di Loma Linda Indonesian SDA Church, California. Dan juga para sahabat-sahabat saya, panelis yang lain yang sudah bergabung. Nah, terima kasih Pendeta Hursina atas pendahuluannya. Nah, pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, bagaimana mungkin pembaca kitab Ibrani yang dulunya mereka sangat sungguh-sungguh di dalam mengikuti Yesus, bahkan mereka rela memberikan segala sesuatunya untuk Injil itu, bukan hanya harta mereka, bahkan diri mereka, tapi sekarang mulai meninggalkan kebenaran itu, bahkan menyalibkan Yesus. Nah, Paulus mengatakan di dalam Ibrani pasal yang kelima bahwa problem yang dihadapi oleh orang-orang Ibrani atau pembacanya adalah bahwa mereka telah berhenti bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Nah, kita membaca di dalam Ibrani pasal 5. Paulus mengatakan bahwa mereka masih memakan bubur yang seharusnya mereka harus menyantap makanan yang sudah keras untuk orang dewasa. Karena makanan bubur adalah makanan bayi. Seharusnya mereka sudah harus dewasa. Nah, pertanyaan mungkin bagi kita yang perlu kita renungkan pada malam hari ini dan nanti akan dibahas dari hari ke hari. Yaitu pertanyaannya adalah, apakah keselamatan itu bergantung kepada pengetahuan teologi? Apakah pengertian kita yang dalam tentang teologi akan meningkatkan kemampuan kita untuk mengerti dan membuat kita yakin dalam dan tinggal di dalam iman kepada Yesus Kristus? Atau apakah pada waktu kita susah mengerti, memahami akan firman Tuhan, membuat kita bisa menjadi murtad? Nah, ini adalah pengalaman yang dialami oleh pembaca orang Ibrani. Nah, kita melihat dari sahabat ke sahabat, dari pasal ke pasal, bahwa rupanya orang Ibrani, pembaca kitab Ibrani ini mengalami kesusahan. Mereka dianiaya. Bahkan mereka
kehilangan banyak kesempatan. Dan bahkan mereka mulai tidak datang lagi ke gereja. Dan ini sangat menyedihkan hati Paulus. Nah, Paulus mengingatkan mereka di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Nah, Paulus mengingatkan mereka, apa konsekuensi dari apa yang sudah mereka alami sekarang ini. Pelajaran hari Minggu mengatakan mengecap firman yang baik. Nah, ada 5 kata kerja yang disampaikan oleh Paulus di sana. Yang pertama adalah telah diterangi. Nah, ini artinya adalah bahwa orang pembaca kitab Ibrani, mereka adalah orang-orang yang bertobat. Dan mereka telah menunjukkan dalam kehidupan mereka, kehidupan lama mereka sudah mereka tinggalkan, dan mereka telah diterangi dengan Injil kebenaran itu. Terang yang sesungguhnya telah menyinari jalan-jalan mereka. Lalu kemudian mereka juga yang kedua, pernah mengecap karunia surgawi. Apa artinya? Bahwa mereka telah menikmati bagaimana indahnya hidup di dalam Injil itu. Lalu yang ketiga, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Nah, kita melihat ya di dalam pengalaman orang-orang yang menerima Injil, mereka dikuasai Roh Kudus, mereka mempunyai power, kekuatan, dan mereka telah melihat mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang belum pernah mereka lihat dengan mata dan kepala sendiri. Lalu ya, dan mereka juga mendapatkan kasih karunia itu. Yang keempat, mereka juga telah mengecap firman yang baik dari Allah. Artinya mereka telah mempelajari firman itu, teologi, doktrin-doktrin yang membuat mereka semakin mengenal siapa Allah itu, siapa Yesus itu, dan bagaimana firman itu telah mengubah kehidupan mereka. Dan mereka telah menikmati kehidupan yang berbahagia di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian yang terakhir, kata kerja yang dipakai adalah karunia dunia akan datang. Saudaraku, ini adalah satu pengharapan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang Kristen. Karunia dunia yang akan datang, ya, artinya ada satu pengharapan yang luar biasa. Nah, kita mengetahui bahwa Yesus menjanjikan satu surga, satu tempat di mana kita bisa hidup selama-lamanya, di mana tidak ada lagi kesusahan, di mana tidak ada penyakit, bahkan kematian. Tetapi di sana kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus dan orang-orang kudus selama-lamanya. Saudaraku, tapi persoalannya adalah di ayat Ibrani 5, ayat yang kelima, mereka mulai meninggalkan kebenaran itu. Apa yang membuat mereka meninggalkan kebenaran itu? Apakah terlalu susah bagi mereka untuk mengerti Injil itu? Atau apakah memang ya perlu pengertian yang khusus untuk memahami Injil itu supaya iman ini dapat ditumbuhkan? Persoalannya adalah ada 3 hal. Yang pertama, telinga mereka telah dikeraskan. Mereka telah melihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka melihat kalau memang betul-betul saya sungguh-sungguh mengikuti Yesus, seharusnya saya berbahagia, saya gembira, saya diberkati. Kenyataannya setelah mengikuti Yesus, apa yang terjadi dengan kehidupan kami? Ya, kami disiksa, kami kehilangan segalanya, sehingga telinga mereka menjadi tumpul katanya. Ya, jadi kemudian mereka tidak mau mendengarkan firman itu lagi. Yang kedua, oleh karena telinga mereka tidak mau mendengarkan firman itu, akhirnya mereka pun tidak mau menurut lagi. Kita membaca di dalam Yakobus 1:22. Yang penting di sini adalah penurutan. Tapi mereka tidak lagi menurut, bahkan mereka sudah tidak datang menghadiri kebaktian-kebaktian yang biasa mereka hadiri. Lalu kemudian persoalan yang mereka hadapi sesungguhnya adalah mereka mempunyai kesulitan memahami hal-hal yang rohani. Memang demikian dalam dunia ini. Kita melihat bahwa sangat sulit untuk menjadi pengikut Kristus. Ada banyak hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Dunia dengan segala ketertarikannya, dengan segala penawarannya harus kita tinggalkan. Itu bukan pekerjaan yang gampang.
Tetapi Paulus mengingatkan mereka, dahulu kamu telah mengecap firman yang baik. Kamu telah melihat. Jadi Paulus dalam pelajaran hari Minggu mengingatkan mereka betapa indahnya pada waktu mereka mengalami semuanya itu. Dan kita akan melihat nanti apa yang terjadi ya kalau mereka menjauh dari Injil dan Yesus Kristus. Itulah pelajaran yang saya bawakan pada hari Minggu. Saya lanjutkan, saya kembalikan kepada narasumber. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan yang sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu. Selanjutnya kita akan masuk di pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Don Lisinaga, yaitu tentang mustahil untuk dipulihkan. Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta James Tursina dan terima kasih Pendeta Tambunan Monang yang telah mengawali pelajaran kita. Sesungguhnya telah membuka pemikiran dan wawasan kita sehubungan dengan intisari dari pelajaran dalam pekan ini. Baik, penulis kitab Ibrani, tentunya dalam hal ini Paulus, dalam pelajaran kita mustahil untuk dipulihkan, dia mengatakan bahwa mereka yang murtad tidak akan mungkin dapat diselamatkan kembali. Karena apa? Alasannya karena orang yang telah meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus, ya tentu ini akan menyalibkan Yesus kedua kali, dan tentu tidak mungkin Yesus disalibkan untuk kedua kalinya. Ya, itulah sebabnya kematian Yesus itu sudah cukup untuk menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Itulah sebabnya kenapa jikalau manusia itu menolak Yesus atau meninggalkan Yesus, maka sesungguhnya keselamatan itu tidak akan ada padanya. Baik, tentu ketika kita membaca pelajaran kita di hari Senin ini, Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun berada, syarat untuk menerima keselamatan dari Yesus itu adalah percaya. Ya, jadi iman percaya kepada Yesus, tentu inilah syarat utama dalam menerima keselamatan itu. Itulah sebabnya seseorang harus menyangkal dirinya, ya. Lalu dalam pelajaran kita dikatakan juga lalu memikul salibnya dan mengikut Yesus. Dalam hal ini menyangkal diri dan memikul salib berarti kita mau mati bagi diri kita, ya, seperti apa yang sudah diterangkan oleh Pendeta Tambunan, Pendeta Monan Tambunan, lalu menyalibkan daging. Manusia lama kita juga kita tinggalkan, kita salibkan, lalu kita mati bagi dunia dengan segala kesenangan dan tawaran-tawaran dunia, ya, dan tidak akan lagi menjadi hamba dosa. Jadi apabila hal ini yang kita lakukan dalam konteks pelajaran kita pada hari Senin ini, tentu itu akan menyatakan bagaimana sesungguhnya keselamatan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus dengan cara menyangkal dirinya, ya, menyalibkan dirinya dan juga mati, ya, untuk kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melihat dalam konteks pelajaran kita juga disebutkan kecuali manusia mengalami kematian terhadap dirinya, seseorang tidak dapat menerima kehidupan yang baru yang Tuhan ingin berikan. Itulah sebabnya menyalibkan anak Allah untuk kedua kalinya ini merupakan sesungguhnya kiasan, ya, bukan hal yang literal, bukan. Ini, ya, kalimat ini, statement ini mengungkapkan, menggambarkan satu hubungan yang pribadi dengan Yesus. Pelajaran kita mencatat bagaimana para pemimpin agama Yahudi mereka menyalibkan Yesus oleh karena mereka menolak kuasa dan keilahian Yesus. Dan karena para pemimpin Yahudi menganggap bahwa Yesus ini menjadi ancaman bagi mereka, ya, menjadi ancaman baik itu dari masalah supremasi dan juga masalah otonomi yang terjadi ketika kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya para pemimpin agama Yahudi berharap mereka bisa melenyapkan Yesus sebagai pribadi, ya, dan juga menghancurkan Yesus sebagai yang mereka anggap sebagai saingan, ya, saingan yang sangat kuat, yang sangat berbahaya kepada kelangsungan kehidupan mereka, ya, ataupun profesi mereka pada waktu itu. Dan pelajaran kita juga mencatat tentang bagaimana sesungguhnya pergumulan yang harus kita jalani ini,
ya mati bagi diri, ya menyangkal kehidupan dunia dan yang lain-lainnya tadi yang sudah kita bahas di awal. Tentu ini merupakan pergumulan kita seumur hidup. Artinya ini tidak hanya sekali. Begitu kita menang, oh sudah menjadi pemenang. Belum, karena masih dalam proses, kita masih ada di dunia ini. Ya, itulah sebabnya kita harus selalu menang dalam pergumulan ini, ya, dalam menyangkal dunia dan juga kehidupan duniawi dan juga hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita melihat dalam pelajaran kita, sekalipun memang dikatakan bahwa orang yang murtad ya tidak akan memperoleh keselamatan, dalam konteks ya orang yang murtad ini tidak akan pernah lagi kembali kepada Yesus, tidak akan pernah lagi percaya kepada Yesus. Tapi kesempatan itu selalu Tuhan berikan. Ya, kesempatan untuk pertobatan itu selalu ada bagi setiap orang yang menyadari akan keberdosaannya, akan keberadaannya yang telah jauh dari Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kita telah meninggalkan kebenaran, tetapi ketika Roh Allah memanggil kita, ketika Roh Allah mengingatkan kita, dan ada pertobatan di sana, ada keinginan dan juga tindakan untuk berbalik kepada Yesus, percaya kepada Yesus, tentu Yesus akan senantiasa sangat senang untuk menerima kita kembali di dalam setiap pertobatan yang kita lakukan. Namun di dalam konteks pelajaran kita dikatakan kenapa disebutkan di sana mustahil untuk dipulihkan, ya, karena ketika seseorang itu yang sudah murtad meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus dan tidak pernah kembali lagi, tentu ini menjadi ya sesuatu yang mustahil untuk memperoleh keselamatan itu. Dan para hamba Tuhan, para panelis dan juga pemirsa dimanapun berada, mohon maaf kalau saya harus izin live dari siaran ini karena barusan ada di telepon anggota jemaat kami, ya seorang pendeta juga yang kecelakaan. Saya harus berkunjung untuk melihat ke sana bagaimana situasinya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa berlanjut dengan para panelis dan juga acara ini. Terima kasih Pendeta James, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pendeta Donli Sinaga yang sudah membahas pelajaran suka sahabat kita di hari Senin. Ya, sampaikan salam kami, kita doakan semoga tidak terjadi apa-apa berkaitan dengan kecelakaan yang dialami oleh rekan pendeta. Terima kasih Pendeta. Dan kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan pembahasan suka sahabat kita di hari Selasa yang akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Sam Sumampau, saya ingin menyapa terlebih dahulu para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat Sabat, Ibu Emilia Emek, Ibu Tina Yesa, Bapak Yeremia, Ibu Matilda Simangunsong, Ibu Preti Sitompul, Ibu Herlin Kabanga, Bapak Heriwala, Bapak Albert Daniel Solang, Bapak Robert Hursina, Ibu Jocelyn Muaya, Bapak Boy Hermawan, Ibu Lusmi Simbolon, Bapak Monang Haryanja, Opung Moses Nadeak, Ibu Novita Anastasia Sirang. Jadi selamat sahabat bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada juga Bapak Devris Yakobus, Pendeta Rudolf Tambunan, Bapak Emmanuel Christopher, Ibu Siti Hasibuan, Bapak Polman Sagala, ya, Bapak Risto Abdon. Selamat sahabat, selamat mengikuti panel diskusi kita pada hari Sabat ini. Nah, Bapak Ibu, jika Anda ada pertanyaan berkaitan dengan materi pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini, boleh tulis di ruang komentar. Ya, Bapak Ibu boleh menulis di ruang komentar dan setiap pertanyaan yang masuk, para panelis akan menjawabnya. Jadi sekali lagi, jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, silakan tulis di ruang komentar dan nanti setelah para panelis menyampaikan pembahasan mereka, maka akan dijawab setiap pertanyaan yang masuk.
Baik, selanjutnya kita akan masuk di hari Selasa, pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu tentang tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa, yang akan dibahas oleh Pendeta Sam Sumampau. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Hursina. Terima kasih juga untuk rekan saya, Pendeta Tambunan dan juga Pendeta Sinaga yang sudah lebih dahulu menjelaskan pelajaran kita di hari Minggu dan juga hari Senin, yang sudah barang tentu ada hubungannya dengan pembahasan di hari Selasa ini. Tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa. Jadi peringatan yang Rasul Paulus sampaikan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 yang sudah disampaikan tadi oleh Pendeta Tambunan dan juga Pendeta Sinaga, itu adalah satu peringatan yang ada hubungannya, sangat mirip dengan peringatan yang ada di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Di mana Paulus menjelaskan bahwa penolakan kita terhadap pengorbanan Yesus akan membuat kita tidak lagi memiliki sarana untuk mendapatkan pengampunan dosa. Jadi kalau kita menolak pengorbanan Yesus, maka tidak ada lagi cara untuk mengampuni dosa, oleh karena tidak ada cara lain untuk pengampunan itu selain daripada melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita menolak pengorbanan Yesus, tidak ada cara lain lagi, tidak ada sarana yang lain. Dan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai ayat yang ke-29 itu dinyatakan bahwa kalau dosa yang kita lakukan setelah kita menerima pengetahuan tentang kebenaran, maka dosa itu tidak ada pengampunannya. Jadi sekali lagi, kalau kita melakukan sesuatu pelanggaran, dosa, padahal kita sudah menerima pengetahuan tentang kebenaran, itu tidak ada pengampunannya. Tetapi hamba Tuhan Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa tidak ada penebusan. Ya, pengampunan tidak ada, tapi penebusan ada. Agak bingung mungkin kita menanggapi ini ya. Ingat, pengampunan tidak ada, tetapi penebus, juru selamat, yaitu Yesus tetap ada. Itu yang dimaksud. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, Allah telah menunjuk Yesus sebagai pengantara kita. Yesus adalah penebus kita, itu menjadi pengantara kita. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, melalui Yesus, penebus kita, pengantara kita ini, kita sesungguhnya masih ada kesempatan untuk diampuni. Karena sekali lagi, penebusnya itu ada. Penebusnya itu kekal. Tetapi saudara-saudaraku, dosa yang tidak memiliki pengorbanan ataupun penebusan, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-29, Rasul Paulus menyebutnya itu adalah sudah menginjak-injak anak Allah, sudah menginjak-injak Yesus. Dan dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu adalah dosa yang mencemarkan darah perjanjian, darah Yesus maksudnya. Jadi kita menginjak-injak Yesus, itu adalah dosa yang telah mencemarkan darah perjanjian. Dan kita tahu itu adalah dosa yang mendukakan. Kalau di pelajaran sekolah sahabat disebut yang membuat marah daripada Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, ungkapan ataupun kalimat menginjak-injak anak Allah itu menggambarkan bahwa saudara dan saya telah menolak terhadap kekuasaan daripada ketuhanan Yesus Kristus. Menginjak-injak anak Allah atau menginjak-injak Yesus itu menyiratkan bahwa kita sudah menjadi orang murtad. Ya. Orang murtad itu telah memperlakukan Yesus sebagai musuh. Jadi kalau kita sudah menginjak-injak anak Allah, kita jadikan Yesus ini sebagai musuh, dan dengan demikian kita menjadi orang yang murtad. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, itulah Lucifer. Ya, dia lakukan itu pada saat dia ada di surga. Atau contoh yang lain itu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-4, yaitu manusia durhaka. Jadi itulah yang dimaksud dengan
kalimat menginjak-injak anak Allah atau menginjak-injak Yesus. Lalu kalimat yang berikutnya di ayat 29 itu yaitu menganggap najis darah perjanjian. Nah, kalimat ini merujuk kepada seseorang yang tadi dikatakan menolak pengorbanan daripada Yesus Kristus. Orang-orang itu menganggap bahwa darah Yesus menurut mereka tidak memiliki kuasa untuk penebusan, untuk memiliki kuasa penyucian. Itu yang disebut dengan menganggap najis darah perjanjian. Dan yang berikut kalimat menghina roh kasih karunia, masih di ayat yang ke-29 itu, di kalimat terakhir dari ayat 29, itu merujuk kepada kesombongan, keangkuhan dari orang-orang yang sudah murtad ini, yang menganggap Yesus sebagai musuh. Jadi kalimat ini menyiratkan bahwa orang-orang itu telah menghina tawaran kasih karunia daripada Allah kita melalui Yesus Kristus. Dan oleh karena itu orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang menolak kekuasaan Tuhan, menghina pengorbanan Yesus, yang mendukakan Roh Kudus ini, maka posisi mereka sudah tidak dapat dipertahankan. Ya, kalau di judul pelajaran kita hari Selasa dikatakan sudah tidak ada lagi pengorbanan untuk dosa yang tersisa. Kenapa disebut dosa yang tersisa? Karena sesungguhnya orang-orang itu telah menerima kebenaran, tetapi rupanya masih ada kehidupan orang-orang yang telah menerima kebenaran itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Mereka menolak Yesus, menolak pengorbanan Yesus, dan juga menolak kuasa daripada Roh Tuhan yang kudus. Demikianlah pelajaran kita untuk hari Selasa. Untuk pendalamannya nanti mungkin kita lebih dalami di dalam pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan kepada Pendeta James Ursina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sam Sumampau yang sudah membahas pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Selasa. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Rabu, yaitu tentang hal-hal yang lebih baik yang akan dibahas oleh Pendeta Agus Manurung. Silakan Pendeta. Terima kasih, selamat sahabat semua. Tentu pembahasan sebelumnya memberikan satu model bagi kita bagaimana Paulus memberikan teguran yang keras kepada setiap orang yang sudah berada di dalam terang kebenaran Tuhan itu. Teguran-teguran keras ini saya coba menganalogikannya seperti guru mungkin di sekolah yang mengatakan kepada anak, kerjakan ini, kalau tidak kamu tidak naik kelas. Jadi saya coba analogikan itu sepertinya Rasul Paulus ini memberikan satu penekanan yang sangat tinggi, ya, kamu tidak akan masuk surga karena kamu begini, begitu ya. Tapi sama seperti guru tadi saya katakan, walaupun dia ngomong seperti itu kerasnya kepada siswanya, kamu kerjakan PR, kalau enggak kamu enggak naik kelas. Tapi ternyata bisa naik kelas juga. Artinya teguran yang keras ini mendorong dia juga untuk menunjukkan kasih Tuhan. Itu sebabnya pelajaran hari Rabu ini mengingatkan kita akan hal-hal yang lebih baik. Ya, dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8, saudara boleh melihat di sana bagaimana Paulus menyatakan keyakinannya. Walaupun dia menegur manusia itu, pendengar dan pembacanya dengan begitu keras, tapi dia juga mempunyai keyakinan bahwa manusia itu tidak akan menjauh dari Yesus. Mengapa? Karena manusia itu seperti bumi yang sedang dipupuk oleh Tuhan dan menghasilkan buah. Jadi dengan kata lain, walaupun ditegur dengan keras, ada keyakinannya. Saudara-saudara, mungkin teguran keras ini bisa saja terjadi juga bagi kita kalau saya mau aplikasikan. Tapi kita harus tetap yakin bahwa orang itu selama dalam tanda kutip pintu kasihan belum tertutup baginya, kita harus mempunyai keyakinan bahwa orang itu tidak akan pernah menjauh dari Yesus. Walaupun kelihatannya dalam tanda kutip seperti Paulus tadi harus ditegur dengan keras. Manusia itu
tidak akan menjauh dari Yesus karena bagaikan bumi yang dipupuk oleh Tuhan. Manusia akan menerima berkat dari Allah, yaitu keselamatan. Orang-orang percaya menunjukkan kasih terhadap nama Tuhan. Bagaimana caranya menunjukkan kasih itu? Menunjukkan melalui pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan yang paling tepat, pelayanan itu adalah satu tindakan, bukan hanya tindakan religius, tetapi tindakan kasih kepada manusia, secara khusus orang-orang yang kurang beruntung. Jadi dengan kata lain, manusia atau saya atau kita, ketika kita ingin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, ingin meninggikan nama Tuhan, bukan hanya persoalan masalah tentang kegiatan-kegiatan religius yang kita lakukan. Tapi ini harus kita tunjukkan juga kepada orang-orang yang kurang beruntung. Ada banyak contohnya, saudara boleh lihat nanti dalam Matius 10 ayat 42 dan sebagainya. Kemudian, orang-orang yang percaya itu, selain menunjukkan hal-hal yang tadi, tindakan religius, mengasihi orang lain yang kurang beruntung, dia juga tidak akan lamban atau tidak akan tumpul. Kenapa? Hatinya itu selalu mengekspresikan tindakan kasih. Jadi dengan kata lain, ya dia sangat peka untuk bertindak kasih. Suaranya. Oke, terima kasih. Paulus juga selain daripada menunjukkan keyakinannya tentang orang-orang yang percaya kepada Yesus tadi, dia juga mengingatkan, jangan lupa, pernah ada satu generasi yang disebut generasi padang gurun itu, karena kurang iman dan kurang ketekunan, akhirnya tidak mewarisi apa yang dijanjikan. Ya, generasi padang gurun ini yang disebutkan oleh buku Sekolah Sahabat ini tentu berbicara tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Kita bisa lihat sekian banyak yang keluar dari Mesir karena kurang iman menurut penulis ini, karena kurang keyakinan dan ketekunan itu tidak sampai ke tanah Kanaan. Tetapi dia juga satu motivasi lagi. Yang gunung itu gagal, tapi lihat ada yang berhasil loh. Siapa itu? Abraham. Abraham menunjukkan bagaimana dia teladan iman dan kesabaran. Dan juga menunjukkan dalam Ibrani pasal 11, ada banyak para tokoh-tokoh iman yang mungkin nggak bisa kita bahas satu persatu, tapi saya percaya semua sudah tahu tokoh-tokoh iman itu. Dan di akhirnya, Rasul Paulus memberikan satu keyakinan, Yesus sebagai teladan terbesar dalam iman dan kesabaran. Itu sebabnya iman, kesabaran, dan ketaatan adalah karakteristik orang-orang percaya di akhir zaman. Ini menjadi satu panggilan bagi saudara dan saya. Walaupun teguran itu sepertinya keras, kita harus mempunyai keyakinan seperti Rasul Paulus ini. Bisa saja mungkin di mata kita, saudara kita, keluarga kita, anak kita, sepertinya menjauh daripada Tuhan. Kita tegur keras. Tapi ingat, jangan lupa, harus ada keyakinan bahwa dia tidak akan pernah menjauh dari Yesus. Karena Yesus sendiri yang akan memupuknya. Dan dia dekat. Walaupun ada yang gagal seperti generasi padang gurun, tapi jangan lupa ada yang berhasil, Abraham dan tokoh iman. Dan teladan yang paling besar adalah Yesus sendiri. Demikian pelajaran hari Rabu.
Baik, terima kasih Pendeta Manurung yang sudah membahas pelajaran kita di hari Rabu. Selanjutnya kita akan masuk di pembahasan pelajaran di hari Kamis, yaitu Yesus jangkar jiwa. Namun sebelumnya, kembali saya ingin menyapa para pemirsa yang sudah dengan setia menyaksikan panel diskusi pelajaran Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini. Selamat sahabat Bapak Yusak Runesi, Bapak Franky Angki Kalalo, Bapak Kisah Frans, Bapak Edi Tindaon, Bapak Andre Setio Puji, Ibu Marce Wewengkang, Bapak Regan Yosik dari SLA Tompaso. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Dan sekali lagi, saya ingin mengingatkan bagi masing-masing kita, jika ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan tulis di ruang komentar, dan setelah pembahasan kita pada malam hari ini, para panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Baik, selanjutnya pembahasan terakhir akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Mumek, membahas pelajaran Sekolah Sahabat hari Kamis, yaitu Yesus jangkar jiwa. Silakan Pendeta. Malam, puji Tuhan oleh karena malam hari ini kita boleh ada kembali melanjutkan untuk panel diskusi, dan mohon maaf oleh karena tadi ada kegiatan kebaktian kebangunan rohani dan saya coba cari jaringan yang terbaik, dan puji Tuhan boleh tiba saat ini walaupun mungkin situasi dan kondisi tidak mengenakan bagi kita, namun mari kita lihat pembahasan kita untuk pelajaran hari Kamis, yaitu Yesus jangkar jiwa. Kita sudah melihat dari pendahuluan tadi, Pendeta Hursina sudah memberikan pendahuluan sehubungan dengan amaran kemurtatan dari pembaca kitab Ibrani. Dan bukan hanya sampai di situ, ternyata klimaksnya menuju kepada dorongan yang diberikan oleh Rasul Paulus sendiri, menuju kepada kasih dan iman yang sesungguhnya. Nah, saudaraku, ketika Rasul Paulus memberikan dorongan ini, dia juga memberikan sekaligus jaminan. Jaminan apa yang dia berikan? Jaminan dari janji-janji Allah yang pasti. Pasti menjadi bagian umat-umat Tuhan yang setia. Nah, ada beberapa hal yang kita akan lihat dari jaminan dari janji-janji ini. Yang pertama, di mana Tuhan menjamin akan janjinya dengan sumpah. Ini luar biasa oleh karena menurut kitab suci, sumpah Allah kepada Abraham dan Daud yang menjadi dasar daripada kepercayaan orang-orang Israel. Bahkan menjadi kepercayaan permanen Allah bagi Israel. Karena itu, mari kita lihat bagaimana Musa sendiri, dia berusaha untuk mendapatkan pengampunan dari Allah untuk orang Israel setelah kemurtatan dari bangsa Israel ketika mereka menyembah anak lembu emas. Kemudian, Musa kemudian merujuk kepada sumpah Allah kepada Abraham. Sumpah Allah kepada Abraham. Jadi kita harus ingat, sumpah Allah kepada Abraham dan Daud yang menjadi dasar pembahasan yang lebih khusus, yang memberikan jaminan janji. Janji dengan sumpah. Nah, bukan hanya janji kepada Abraham, tetapi janji juga kepada Daud. Janji kepada Daud. Jadi Abraham dan Daud. Di dalam kitab Mazmur pasal 89, di sana dicatat dengan jelas bagaimana Tuhan berjanji dan Tuhan tidak akan merubah akan apa yang ia sudah janjikan. Ia tidak akan melanggar perjanjiannya. Dia katakan di ayat yang ke-35, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ini sumpah daripada Allah. Dan
perjanjian baru. Jadi menurut perjanjian baru, kedua sumpah itu digenapi di dalam Yesus. Di dalam Yesus yang adalah keturunan Abraham yang telah naik dan duduk di atas tahta Daud. Kemudian poin yang kedua yang merupakan jaminan dari janji Allah, yaitu Tuhan telah menjamin janjinya kepada kita dengan tindakan menempatkan Yesus di sebelah kanan Allah. Bahkan kenaikan Yesus bertujuan untuk menguatkan akan janji ini, di mana orang-orang percaya akan percaya bahwa Yesus naik ke sorga sebagai perintis. Jadi perintis bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Ini memberikan jaminan bahwa saya dan saudara juga akan mendapatkan jaminan keselamatan. Jadi saudaraku, luar biasa Tuhan kita. Tuhan menuntun kita sehingga kita meyakini bahwa janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu pasti bagaikan sau, bagaikan jangkar jiwa. Karena itulah kita harus yakin sepenuhnya bahwa jaminan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah jaminan keselamatan, di mana kita pasti akan mendapatkannya tatkala kita tetap mempertahankan kebenaran yang ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Mumek yang sudah membahas di pelajaran di hari Kamis pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di sesi yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu pujian. Oh, there'll be joy when the work is done, joy when the reapers gather home, bringing the saints that set of sun to the new Jerusalem. Joy, joy, there'll be joy by and by, joy, 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 where the joys never die, joy. Joy for the day draweth nigh, when the workers gather home. O baganilas diohai, dinamurap panggotili, mambo antibalan sude, tuhuta Jerusalem. Senang bila penuai pulang, membawa berkas-berkasnya ke Yerusalem baru. Senang, senang akan senanglah nanti, senang, senang yang tak akan lenyap. Senang, senang sebab dekatlah hari bila penuai pulang. Senang, senang sebab dekatlah hari bila penuai pulang. Baik, terima kasih. Sebuah lagu pujian dari Male Choir dari para hamba Tuhan di Conference Jawa Kawasan Barat.
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang akan dijawab oleh para panelis kita pada saat ini. Pertanyaan yang pertama ini dari Bapak T. Sihole. Pertanyaannya adalah, apa artinya pernah mengecap karunia surgawi di pelajaran hari Senin? Tolong penjelasannya pendeta. Baik, di hari Senin tadi yang membahas adalah Pendeta Don Lisinaga, karena beliau sudah left karena ada urusan. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada Pendeta Monang Tambunan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak T. Sihole berkaitan dengan apa artinya pernah mengecap karunia surgawi. Silakan Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Horsina dan juga Bapak Sihole yang sudah memberikan pertanyaan ini. Jadi, bila mana kita melihat akan konteks dari kitab Ibrani pasal 5, pasal 6, adalah sebuah peringatan yang diberikan oleh Paulus kepada pembacanya, yaitu orang-orang Ibrani. Nah, apa artinya bagi mereka yang pernah mengecap akan karunia surgawi? Nah, orang-orang Ibrani atau pembaca kitab Ibrani adalah second generation Christian. Mereka mendengarkan kebenaran Kristus, kebenaran Injil dari mereka-mereka yang membawakan Injil kepada mereka. Mereka bukanlah pendengar langsung atau pengikut Kristus langsung. Mereka pendengar setelah para rasul memberitakan Injil itu kepada mereka. Dan pada waktu mereka menerima Injil itu, mereka merasakan satu perubahan, reformasi yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka yang penuh dengan duniawi, penuh dengan hal-hal dosa, sudah mulai terkikis oleh karena pengenalan kepada Yesus Kristus. Sekarang mereka boleh mengecap apa itu yang baik, apa itu karunia-karunia rohani, apa itu mujizat-mujizat yang mengubah kehidupan mereka, dan bagaimana mereka semakin yakin akan keselamatan yang mereka miliki. Nah, mungkin saya berikan ilustrasi. Bagi mereka yang pernah mengecap karunia surgawi, apa itu karunia surgawi? Coba kita bayangkan, ya, kalau kita menginginkan sesuatu, lalu kemudian sesuatu sangat berharga, bukan karena dari segi nilainya, tapi juga fungsinya, ya. Lalu kemudian pada waktu kita bisa mendapatkannya, bagaimana perasaan kita? Betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita mendapatkan barang tersebut. Nah, persoalannya adalah apa yang terjadi? Kita menginginkan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu dan ingin mendapatkannya. Tapi persoalannya barang itu sangat mahal, di luar kemampuan kita. Kita hanya bisa memikirkannya, tapi tidak bisa menikmatinya. Jadi kita lihat di sini, orang-orang Kristen bukan hanya memikirkan apa yang mereka inginkan, bukan hanya ya mengangan-angankan apa mereka rindukan, tapi mereka menikmati satu keindahan yang tidak pernah ditawarkan oleh dunia kepada mereka, yaitu hal-hal yang surgawi. Mujizat-mujizat yang belum pernah mereka rasakan dalam kehidupan sebelumnya, sekarang mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa tersebut. Kemudian kita melihat bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan orang-orang Kristen yang mula-mula mereka bisa memahami dan mengerti firman Allah dengan baik. Bahkan mereka menjadi juru-juru kabar dan mereka banyak membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran. Nah, inilah hal-hal yang nikmat yang mereka miliki pada waktu itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kalau ada yang bisa menambahkannya, saya kembalikan kepada para panelis yang lain. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan. Mungkin dari para panelis ada yang ingin... Oke, Pendeta Manurung, silakan untuk melengkapi jawaban dari Pendeta Tambunan. Ya, sekali lagi Rasul Paulus memberikan contoh terhadap mengecap firman Allah, menikmati anugerah surgawi itu, mengalami Roh Kudus, dan bahkan terang. Dia contohkan kepada kehidupan bangsa Israel yang disebut sekali lagi dalam buku sekolah sahabat kita adalah generasi padang gurun. Tentu saya mau katakan
sekolah Sabat ini melalui tulisan Rasul Paulus ini menyebut anugerah surgawi itu manna, makanan yang dimakan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan, ketika mereka merasakan kelaparan dan sebagainya. Saudara-saudara, berbicara karunia rohani itu banyak, ya, apalagi karunia surgawi. Nanti di hari Rabu karunia surgawi itu disebut juga keselamatan. Mungkin ini nanti kita akan terima pada waktu di kerajaan sorga. Bukan mungkin, nanti kita akan terima di kerajaan sorga. Tapi apakah di dunia ini kita bisa mengalami ini? Apakah di dunia ini kita bisa mengecap firman Allah? Apakah di dunia ini saya bisa hidup dalam terang yang Tuhan berikan? Saudara-saudara, mengecap karunia surgawi itu mengingatkan kita, lihatlah ketika kita masuk dalam kebenaran ini, kita bisa merasakan dosa kita sangat diampuni oleh Tuhan. Kita merasakan kedamaian, kebahagiaan. Ini karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang masuk dalam terang firman Allah itu. Jadi, apakah di dunia ini bisa kita nikmati itu? Ya, padang gurun dulu, generasi padang gurun sudah nikmati, yaitu manna. Sekarang ini apa implementasinya bagi kita? Apakah saya sedang menikmati karunia surgawi? Sudah ada banyak. Bisa saja saudara merasakan mukjizat kesembuhan, yaitu juga karunia surgawi. Bisa saja saudara merasakan ketenangan, kebahagiaan, sukacita melayani. Saya mau katakan itu juga karunia surgawi bagi kita. Jadi itu sebabnya, saudara-saudara, pelajaran ini mengajak kita, ingatlah, kita ini sudah mengecap firman, hidup dalam terang. Kalaupun harus kita ini jatuh dari berbagai pencobaan, jatuh kepada berbagai penderitaan dan pencobaan, ya jangan lupa ada sauh yang kuat, ada jangkar yang kuat Yesus itu. Inilah yang diyakini oleh Rasul Paulus. Bisa saja saudara dan saya sudah berada dalam kebenaran ini, datang pencobaan, bahkan jatuh dalam pencobaan. Diizinkan Tuhan kita menderita, diizinkan Tuhan kita teraniaya. Tapi apa yang membuat saya bertahan? Jangkar itu. Saudara, saya coba berbicara tentang jangkar sedikit. Saya pernah berada di tengah, ya bukan di tengah lautan lah, tapi agak jauh lah dari pantai memancing. Saudara tahu kapal yang biasa untuk memancing itu ada jangkarnya. Walaupun dia nggak bergerak kapal itu karena dia tertahan oleh jangkar, tapi tetap berombang-ambing begini, ikutin air. Cuma nggak bergerak aja dia, nggak jalan gitu, nggak keluar dari kekuatan jangkar itu tadi. Nah, ini saya coba mengingatkan saudara, kita ini nggak mempunyai paham sekali diselamatkan akan terus selamat, enggak. Sekali dalam kebenaran maka terus tidak. Bisa saja kita jatuh dalam pencobaan dan penderitaan. Tapi apa yang membuat saya kuat adalah jangkar. Dan jangkar itu adalah Yesus. Pengharapan itu harus kita miliki. Demikian James. Baik, terima kasih Pendeta Manurung. Semoga jawaban yang diberikan oleh panelis kita pada malam hari ini dapat menjawab pertanyaan dari Bapak T. Sihole. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak D. Saputra. Ya, Bapak D. Saputra, nanti Pendeta Sam Sumampo boleh menjawab pertanyaan dari Bapak D. Saputra. Namun sebelumnya saya ingin kembali menyapa para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat Sabat, Bapak Dapot Sagala, Bapak Johnson Malau, Bapak Johannes Leo Kuna, Ibu Evi Kaunang, Bapak Mangara Simanjuntak, Bapak Henry Malau, Bapak Nurkian Marbun, Ibu Julita Susanti Siregar, kawan kita, dan yang terakhir adalah Pendeta Sabam Mandek. Selamat Sabat, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Baik, ini pertanyaan dari Bapak D. Saputra. Pertanyaan adalah sebagai berikut. Silakan nanti Pendeta Sumampau untuk menjawab pertanyaan dari Bapak D. Saputra.
saya tertarik dengan kalimat mati terhadap diri sendiri, memikul salib. Apa arti kedua kalimat di atas dan bagaimana penerapannya di zaman akhir ini? Terima kasih. Jadi, bagaimana arti daripada mati terhadap diri sendiri dan memikul salib? Silakan Pendeta Sumampau. Baik, terima kasih Bapak. Ini kalau tidak salah ya, ini Bapak David Saputra ini. Ini kalau saya lihat di Facebook ini dia termasuk juga pelajar daripada pelajaran sekolah Sabat. Ya, dia punya PowerPoint-nya ini bagus saya lihat. Jadi Bapak David Saputra ini, kalau nggak salah satu dosen kita kok di SLA atau di perguruan tinggi Martoba sana ya. Jadi apa arti daripada mati terhadap diri sendiri dan juga memikul salib? Yang perlu kita ketahui di dalam pelajaran kita, inti daripada kehidupan orang Kristen itu adalah memikul salib dan menyangkal diri. Di pelajaran sekolah Sabat kita hari Senin, Matius, diikutilah Matius pasal 16. Tapi sesungguhnya Matius pasal 10 juga sangat erat hubungannya dengan Matius pasal 16. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksudkan daripada mati terhadap diri sendiri, dalam pelajaran sekolah Sabat kita dikatakan begini, tujuan hidup orang Kristen adalah mengalami kematian, yaitu kematian terhadap diri sendiri supaya kita mendapatkan kehidupan yang baru yang Tuhan ingin berikan. Nah, ini mati terhadap diri sendiri apa? Nah, di Alenia sebelumnya dikatakan berarti kita harus menyalibkan. Kalau bilang salib berarti mati. Menyalibkan dunia, kehidupan duniawi kita. Kita harus mematikan atau menyalibkan manusia lama kita. Ya, Roma pasal 6 ayat 6. Tadi mematikan kehidupan duniawi kita itu Galatia 6 ayat 14 tadi. Lalu juga dikatakan kita harus menyalibkan atau mematikan kehidupan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau ditanya apa artinya, itulah yang dimaksud dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Lalu bagaimana kita menerapkannya di zaman akhir sudah sangat jelas. Ya, kalau Tuhan Yesus bicara di Matius pasal 10 dan juga Matius pasal 16, bagaimana engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, engkau harus memikul salib. Nah, itu sangat jelas. Ditambah lagi dengan penjelasan dari penulis sekolah Sabat kita, bahwa kita harus mematikan kehidupan duniawi. Kalau masih ada kehidupan duniawi kita di zaman akhir ini, ya harus disalibkan, harus dimatikan. Lalu kalau masih ada kehidupan lama kita, nah, sebagai contoh saja tadi di pelajaran hari Selasa yang saya bahas, orang itu dia sudah menerima kebenaran, sesungguhnya dia sudah menjadi ciptaan baru sebenarnya. Tetapi rupanya masih ada dosa yang tersisa. Ya, dosa yang tersisa. Seringkali kita meragukan kuasa Allah tadi, bahkan sampai menolak. Itu juga manusia lama yang harus disalibkan, dimatikan. Dan juga keinginan-keinginan daging, hawa nafsu dan keinginan-keinginannya. Ini tidak hanya bicara tentang seksual, tapi ini juga bicara tentang hal-hal kedagingan yang lain. Misalnya kita berambisi menjadi, ya katakan saja menjadi officer atau menjadi departemen kalau kita para pendeta. Itu juga harus dimatikan, kalau bahasanya disalibkan, ambisi-ambisi yang seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Rekan-rekan panelis yang lain mungkin bisa menambahkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau untuk jawaban atas pertanyaan Bapak D. Saputra. Mungkin dari para panelis yang lain ingin menambahkan dan melengkapi atas jawaban dari Pendeta Sumampau. Silakan, ada yang lain? Saya ingin menambahkan aja memikul salib, Pendeta. Silakan. Jadi kita lihat di sini bahwa di Roma, memikul salib itu adalah hukuman yang paling berat kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran atau kriminal. Jadi aplikasi secara rohani adalah, dan bila mana seseorang
memikul salib itu dipertontonkan, ya, dan arahnya nanti akan pergi kepada sebuah bukit dan mereka akan mati di sana. Memikul salib artinya bahwa kita menjadi tontonan dunia. Bagaimana kita meninggalkan dunia ini dengan segala keinginannya dan penawaran-penawarannya, dan rela mati untuk mengikuti Yesus. Sama seperti Yesus memikul salibnya dan mati di kayu salib untuk orang banyak, demikian juga kita, orang-orang yang telah mengambil keputusan mengikuti Yesus. Kita akan menjadi tontonan dunia, akan diejek dan akan mendapatkan penghinaan dan juga akan mendapatkan penyiksaan. Tapi itu semuanya hanyalah untuk kemuliaan bagi Yesus dan berkat bagi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Bapak K. Lumentut. Nanti Pendeta Jimmy Mumek boleh menjawab pertanyaan dari Bapak K. Lumentut. Namun sebelumnya kembali saya ingin menyapa para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat sahabat, Bapak Jimmy Tendean, Ibu Ninengah Rasniati, dan Bapak Resa Pati. Terima kasih sudah hadir dan menyaksikan Sekolah Sahabat online streaming pada malam hari ini. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak K. Lumentut. Silakan nanti Pendeta Jimmy Mumek untuk menjawab pertanyaan dari Bapak K. Lumentut. Pertanyaannya adalah, apa sebabnya Rasul Paulus menggambarkan bahwa generasi padang gurun sebagai contoh negatif, padahal banyak hal yang positif dari mereka? Silakan Pendeta Jimmy Mumek untuk menjawab pertanyaan dari Bapak K. Lumentut. Oke, terima kasih. Ini Bapak K, ke Ibu. Tapi yang pasti pertanyaannya luar biasa. Terima kasih untuk pertanyaan daripada Saudara Lumentut. Apakah benar semua generasi padang gurun, contoh yang diambil, apakah hanya hal-hal negatif saja? Kalau kita lihat lebih jauh, Rasul Paulus sebenarnya banyak juga mengangkat hal-hal yang tujuannya untuk mendorong, untuk motivasi kita. Ada konsep orang Ibrani, konsep ahar, konsep before, the ahar before. Selalu melihat ke belakang sambil berjalan maju. Artinya, dengan melihat ke belakang, apa saja yang dilihat? Apakah hal negatif, apakah positif? Umat-umat Tuhan harus tetap maju melangkah dan melihat hal-hal yang di belakang sebagai pelajaran. Nah, kalau hal negatif tadi yang diangkat itu sebagai pelajaran, itu berarti Tuhan menginginkan supaya kita tidak akan melakukan hal-hal yang negatif itu. Amaran daripada Rasul Paulus tujuannya supaya kita tidak melakukan hal negatif. Bagaimana dengan hal positif yang diangkat? Karena banyak juga hal-hal positif yang diangkat yang menjadi contoh juga bagi kita. Hal positif, hal negatif, memang perlu kita lihat dari sisi yang berbeda. Kadang-kadang kita salah memandang hal negatif dan menjadikan terus itu negatif. Namun umat-umat Tuhan di akhir zaman, saya tahu adalah umat-umat Tuhan yang cerdas, yang akan selalu melihat dari sisi negatif, namun hal positif yang selalu diangkat. Termasuk apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, memang dia juga sering mengangkat hal-hal yang negatif, tapi jangan lupa, dia juga mengangkat hal-hal yang positif. Jadi, balance, seimbang. Tujuannya hanya satu, untuk menjadi pelajaran. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lainnya akan melengkapi. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Mumek yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Bapak Kalumentut. Mungkin yang lain ingin melengkapi dan menambahkan jawabannya. Saya lihat Pendeta Monang Tambunan sudah membuka mic-nya. Silakan. Ya. Terima kasih tadi atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, kenapa Paulus menggunakan ilustrasi itu?
Paulus memang dalam banyak tulisan selalu menggunakan pengalaman Israel di padang gurun sebagai pelajaran yang menarik bagi kita yang hidup di zamannya maupun di abad sekarang, pembaca di abad 21 ini. Nah, kalau saudara mempunyai Alkitab, Anda bisa membuka dalam 1 Korintus pasal 10. Di sana kita akan melihat apa firman yang disampaikan oleh Paulus kepada pembacanya di jemaat Korintus. Ayat pertama mengatakan demikian, aku mau, ya, supaya kamu mengetahui, ya. Jadi dalam bahasa Inggris dikatakan, aku mau supaya kamu jangan menjadi orang ignoran, ya, takabur. Saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita, ya, maksudnya orang Israel yang ada di padang gurun, semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintas laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang kelima, perhatikan ini. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, selanjutnya kita akan melihat, ya, apa dosa-dosa mereka. Paulus menerangkan apa yang mereka lakukan selama perjalanan 40 tahun di padang gurun tersebut menuju tanah Kanaan. Jadi Paulus mengingatkan para pembaca, termasuk orang-orang Ibrani yang membaca kitab Ibrani, supaya mereka tidak melakukan hal yang sama. Apa itu hal yang sama? Dikatakan ayat yang ke-6, semuanya ini terjadi supaya menjadi peringatan bagi kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa hal yang jahat tersebut? Supaya kita jangan menjadi penyembah-penyembah berhala, lalu kemudian supaya kita jangan melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, lalu kemudian janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga mereka mati pangku ular. Dan janganlah kita bersungut-sungut. Nah, ini dia yang mau saya tekankan. Bersungut-sungut. Seperti yang lakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan para pembaca kitab Ibrani? Nah, mereka pada waktu menerima firman itu, mereka sangat senang sekali, gembira sekali, menikmati itu karunia surgawi, mengecap indahnya firman Allah itu. Tapi oleh karena kesusahan penyenyaan, sekarang mereka mulai menggerutu, mulai bersungut-sungut, mulai menyangkal Tuhan, dan mulai meninggalkan Tuhan. Jadi, itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh umat Tuhan di padang gurun menjadi satu pelajaran bagi kita, supaya kita jangan melakukan kesalahan yang sama yang mereka lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau dan Pendeta Tambunan. Berikutnya kita akan masuk di pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Opung Moses Nadeak. Nanti Pendeta Manurung akan menjawab pertanyaan dari Opung Moses Nadeak. Pertanyaannya adalah, ketika Yesus melihat Yohanes dan saudara-saudaranya, dia menyebutkan mereka Boanerges. Yohanes memiliki yang paling parah. Nah, pertanyaan adalah, apa keburukan Yohanes? Jadi Yohanes itu disebut sebagai Boanerges, ya, atau anak-anak guru. Nah, apa pertanyaan adalah, apakah keburukan dari Yohanes? Silakan Pendeta Manurung. Ya, jadi menarik ini. Jadi kita harus lihat sebenarnya, saya pikir tadi kita bicara sekolah sahabat, tapi tidak apa-apa. Kita akan coba lihat apa sih, kenapa disebut Yesus jadi anak-anak guru, ya. Guru itu menggelegar gitu ya. Lalu di mana Yohanes keburukannya? Mana lebih buruk dia daripada Petrus? Kira-kira begitu ya, menggelegar. Ya, jadi saya harus buka ayatnya, tapi saya coba-coba tadi belum saya bisa lihat. Tapi paling tidak saya mau katakan begini. Yohanes disebut anak guru, ya memang menggelegar ini. Kapan dia menggelegar? Saya pikir salah satu kisah di mana dia menyebut matikan saja orang ini. Kira-kira begitu. Itu yang saya coba tadi cari alamat ayatnya di mana itu.
yang Yohanes katakan dan itu, orang ini sebaiknya ya dimatikan saja karena mengikut kita, mengganggu dan sebagainya. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan, karena murid-murid Yesus juga, walaupun bersama dengan Yesus, tidak jarang kita melihat mereka ini juga merasa terganggu terhadap orang-orang yang meminta pertolongan kepada Yesus. Ya, mereka merasa terganggu. Ada orang buta, orang sakit, orang lumpuh datang kepada Yesus. Murid-murid ini juga sering sekali mengusir orang-orang yang datang kepada Yesus. Dan tentu saya mau katakan, paling tidak Yohanes juga ada di dalamnya, yang walaupun secara spesifik kita belum nanti saya pikir nanti akan saya coba cari lagi ayatnya. Mungkin dikasih ke yang lain dulu, James. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Pendeta Sumampau mungkin ingin menambahkan? Bagaimana keburukan dari Yohanes? Oke. Nanti ayatnya yang kasus itu Yohanes tadi itu nanti biar terus menurun cari dulu ya. Tapi yang pasti begini. Sebelum Yohanes disebut sebagai Yohanes kekasih, Yesus sendiri menyebut dia sebagai anak-anak guru, Boanerges. Itu dalam bahasa Yunani. Boane, ya. Boanerges, ya, jadi anak-anak guru. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Bene Reges itu anak-anak guru, anak-anak guntur, anak-anak halilintar. Tetapi bisa juga diartikan itu kalau saya baca di kamus bahasa Inggris yang Alkitab kamus Alkitab yang di elektronik itu itu bisa juga menjadi anak-anak yang suka dendam. Jadi yang nanti ayatnya mudah-mudahan Pendeta Agus dapatkan itu. Saya tahu juga tapi saya sama juga lupa Pendeta Agus ya. Jadi saya lupa juga itu. Jadi dendam. Jadi memang selama ini kita tahu Yohanes ini dia adalah yang paling lembut. Tapi sesungguhnya itu saya punya keyakinan. Setelah dia bergaul dengan Yesus dia diubahkan. Tapi sebelumnya Alkitab dengan sangat jelas dia disebut dengan anak-anak guru, anak-anak halilintar, anak-anak yang dulunya juga pendendam, Boanerges, Bene Reges, bahasa Hebrew-nya itu. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin saya boleh tambahkan sedikit. Ya, silakan Pendeta Mumak. Oke, jadi saya mau kutip dari tulisan pena inspirasi yang menulis seperti ini. Yohanes sombong dan berambisi, suka melawan, tetapi di bawah ini semua guru ilahi itu melihat hati yang bersemangat, tulus, ikhlas, dan mengasihi. Yesus menegur sifatnya yang mementingkan diri, meredam ambisi-ambisinya, menguji imannya. Tetapi ia menunjukkan padanya apa yang dirindukan jiwanya, keindahan, kesucian, kasihnya yang mengubahkan. Jadi memang ternyata Yohanes punya sisi negatifnya. Ini menurut pena inspirasi. Anda boleh buka tulisannya dan Anda boleh dapatkan di buku Membina Pendidikan Sejati. Ternyata Yohanes juga sosok yang sombong. Namun di bawah guru ilahinya, dia dibentuk dan menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Mungkin di antara kita mungkin ada model-model Yohanes yang kelihatan tidak tanpa dosa. Padahal di dalam diri kita ada kesombongan, iri hati, dan lain sebagainya. Hanya guru ilahi saja yang dapat membentuk kita dan menjadikan kita layak di hadapannya. Itu pelajaran yang saya ingin titipkan untuk kita. Terima kasih. Oke, James. Kita bisa baca. James, sorry ya, saya ambil. Ya, silakan. Oke, sorry. Lukas 9 ayat 54. Lukas 9 ayat 54. Ini yang saya katakan tadi, matikan aja mereka. Kalau bahasanya begini. Lukas 9 ayat 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini yang mau saya sebutkan tadi. Saya sebutkan matikan mereka. Kalau di sini membinasakan mereka. Jadi
Ini kisah Lukas 9:54 ini berbicara tentang orang Samaria dan Yesus. Karena orang Samaria nggak mau dengar Yesus, ini Yohanes bilang, mau nggak kami minta api supaya mati mereka? Kira-kira begitu ya. Itu mungkin James, tambahan aja sedikit. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Jadi kalau ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, silakan untuk menulis di ruang komentar dan para panelis kita akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Baik, berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan dari Bapak David John. Pertanyaan dari Bapak David John ada dua. Yang pertama adalah, selamat Sabat para pendeta. Saya ada pertanyaan pada pelajaran hari Kamis dengan ayat Keluaran 32 ayat 11 sampai 14. Kenapa justru Musa yang mengingatkan Tuhan dengan janjinya sendiri kepada Abraham? Apakah Tuhan lupa dengan janjinya sendiri? Mohon pencerahan. Ya, jadi ini pertanyaan dari Bapak David John berkaitan dengan Keluaran 32 ayat 11 sampai 14. Mengapa Musa mengingatkan Tuhan terhadap janjinya kepada Abraham? Oke, silakan Pendeta Pendeta Manurung, silakan untuk memberikan jawaban. Ya, jadi kalau kita ikutin Keluaran 32, ini kan memang kondisi bangsa Israel ya bisa dikatakan mereka tidak menurut atau menyimpang daripada Tuhan. Ini cara manusia Musa melunakkan hati Tuhan. Kalau saudara baca dalam ayat 11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Ya. Dengan saya baca saja. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu? Lalu ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hamba-Mu itu. Ini yang ditanyakan oleh Bapak David Jones. Jadi ini kan ekspresi daripada Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Dan memang salah satu cara melunakkan hati orang yang marah kepada kita ya seperti itu. Ya, kalau seorang anak dimarahi oleh orang tuanya, dia bilang, "Mama, aku ini anakmu. Mama, kita ini begini, dan macam-macam lah." Artinya, ini hanya cara melunakkan hati Tuhan ya. Bukan Tuhan lupa, Tuhan tidak pernah. Kalau saudara baca ayat yang lain, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan manusia. Tadi pelajaran hari Rabu, kita manusia ini bagaikan bumi yang dipupuk. Jadi Tuhan pupuk terus. Dari kekurangan pun dia pupuk. Coba bayangkan saudara, tanaman yang perlu dipupuk itu adalah ketika tanaman itu sudah kering, sudah jelek buahnya, jelek daunnya, sehingga perlu dipupuk supaya bagus. Dan bisa jadi kita seperti itu. Manusia ini udah dalam kondisi tadi kering secara rohani, mungkin udah berbuat kesalahan banyak, tapi Tuhan memupuk terus. Jangan sampai kita ini jauh daripada Tuhan. Kalaupun Musa mengingat itu, hanya ingin melunakkan hati Tuhan. Ini hanya ekspresi hatinya. Ya, ini sebabnya saya menarik. Kenapa Musa ingat Abraham, Yakub dan semuanya? Mungkin itu jarak yang cukup jauh, mungkin dari kehidupan Musa. Ya, tapi ini paling tidak mengingatkan pentingnya membaca firman. Kenapa saya bisa bertahan? Karena saya pernah baca orang yang senakal seperti saya bisa ditolong oleh Tuhan. Bisa diberkati oleh Tuhan kalau dia bertobat. Ini sebenarnya perlu kita baca firman. Perlu baca. Jadi Musa ini bukan hanya seorang pemimpin rohani pada waktu itu, dia juga rupanya pembaca firman yang luar biasa. Sehingga dia lihat ini kesalahan sama. Kesalahan ini kalau mau secara analisa Musa itu, kesalahan bangsa Israel ini pernah juga terjadi seperti kesalahan Abraham, kesalahan Yakub. Kan Tuhan ampuni loh. Lihatlah Ishak, Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Lihatlah mereka juga pernah salah, tapi Tuhan ampuni. Kenapa bangsa ini salah nggak Tuhan ampuni? Kira-kira begitu. Hanya itu sebabnya perlu banyak kita membaca firman supaya ketika kita jatuh dalam pencobaan,
jatuh dalam berbagai penderitaan, kita nggak merasa seorang diri. Ya, kita nggak merasa Tuhan kenapa saya seperti ini, yang lain tidak. Oh enggak, yang lain sudah alami dulu. Apa yang membuat mereka kuat? Itu yang mau kita ikutin begitu. Jadi saya mencoba mengambil aplikasinya seperti itu. Betapa hebatnya Musa ini, dia pembaca firman dan dia tahu firman dan ini yang dia hidupkan. Jadi itu sebabnya ketika dia mencoba melunakkan hati Tuhan itu, dia mengambil model hidup sejarah para pendahulunya. Jadi kita pun umat Tuhan sekarang ini, bagaimana kita menghadapi itu semua? Ya ingat sejarah. Sejarah orang tua kita yang percaya kepada Tuhan, yang nggak punya uang apa-apa menyekolahkan kita, tapi buktinya kita sekarang bisa diberkati. Ini yang sejarah. Jadi kalaupun saya sekarang menderita, kita bisa, Tuhan, kenapa? Ingatlah Bapakku dulu, ingatlah aku dimenangkan oleh orang tuaku, aku dimenangkan ini, ini sejarah sangat penting. Dan bahkan firman, ya, firman itu sangat penting. Jadi itu sebabnya saya mengambil makna positif aja Pak David John, bahwa ternyata Musa itu seorang pembaca firman yang luar biasa, dan dia mengingat, ya, Abraham, Ishak, Yakub ini pernah salah, diampuni. Lo bangsa Israel yang salah, kok nggak diampuni? Ini hanya cara dia melunakkan hati Tuhan. Demikian James. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan, silakan. Dari para panelis yang lain yang ingin menambahkan jawaban dari Pendeta Manurung? Ada? Pendeta Sumampau? Baik, saya hanya ingin menghubungkan dengan renungan kita tadi pagi. Ya, saya tidak tahu ini Bapak David John ini kita punya anggota atau bukan. Tapi renungan pagi Gereja Masyarakat ke-7 tadi pagi menyatakan. Jadi kalau Bapak menanyakan tentang kenapa Musa mengingatkan Tuhan tentang janjinya kepada Abraham pada saat Musa memohon pengampunan orang-orang Israel yang sudah jatuh di dalam kemurtatan, penyembahan berhala, patung lembu emas. Jangan lupa di pasal berikutnya di Keluaran 34, ya, ini renungan tadi pagi ini, pasal 34 di ayat yang ke-5 itu dikatakan, turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Jadi Tuhan turun, berdiri dekat Musa, lalu dia menyebut namanya, baru disebut ayat 6 dan juga ayat yang ke-7. Jadi kalau di pasal 32, Musa mengingatkan Allah, kalau boleh dikatakan seperti itu oleh Bapak David John, tapi di pasal 34, Allah mengingatkan siapa? Musa. Ya, Allah mengingatkan Musa bahwa Allah itu yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi sekali lagi kalau di pelajaran sekolah sahabat ini, mengapa akhirnya dalam tanda petik sepertinya Musa mengingatkan Tuhan akan janjinya kepada Abraham, itu yang tadi seperti kita Manurung katakan. Dia mencoba tawar-menawar dengan Allah. Dia mencoba untuk melunakkan, ya, hati Allah. Padahal di ayat 30, di pasal 34 Allah mengingatkan, saya ini Allah yang panjang sabar. Kalau di renungan pagi dikatakan Allah yang lambat untuk marah, tetapi ingat, Allah kita juga Allah yang tidak akan membebaskan orang-orang yang salah, yang tidak mau bertobat tadi, ya, yang tidak mau bertobat. Itu saja tambahan sedikit dari saya. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita masuk di pertanyaan kedua dari Bapak David John, tadi pertanyaan pertama, saya ingin kembali menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir dan menyaksikan panel diskusi sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Oke, baik. Selamat sahabat, Bapak Jeremia, Bapak Daniel Ataupah, Bapak Pendeta Suciyanto, Bapak Monang Haryanja, Bapak Boy Hermawan, Bapak Denis Tambunan,
Ibu Sakaria Saragi, Bapak Misdon Silalahi, Bapak Adri Kaunang, dan Opung Moses. Terima kasih sudah hadir dan menyaksikan panel diskusi sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita akan masuk di pertanyaan kedua dari Bapak David John. Ya, jadi pertanyaan kedua adalah apakah Roh Kudus dan Roh Kasih Karunia itu sama pada pelajaran hari Selasa? Silakan Pendeta Jimmy Mumak untuk menjawab pertanyaan kedua dari Bapak David John. Apakah Roh Kudus dan Roh Kasih Karunia itu sama? Silakan Pendeta Jimmy Mumak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak David John. Ini Bapak David John, ini saya tahu pendengar setia. Setiap kali diskusi pelajaran sahabat, banyak pertanyaan yang dia sampaikan yang luar biasa bagi saya. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan tadi pun, pertanyaan pertama, memang itu berhubungan dengan apa yang saya bahas. Jadi ini dalam konteks, saya mau singgung sedikit dulu. Dalam konteks memang yang sementara kita bahas, yaitu berhubungan dengan janji Tuhan, lebih khusus sumpah. Jadi Musa mengingatkan kepada Tuhan. Saya pikir tidak salah kita mengingatkan kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan lupa. Banyakkan kali kita dituntut, mari kita tuntut janji Tuhan. Bukan berarti Tuhan lupa. Tuhan tahu. Namun keberadaan kita sebagai manusia, kadang-kala kita ekspresikan itu dengan cara kita masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan oleh sahabat-sahabat tadi. Oke, ini pertanyaan. Gampang-gampang susah. Apakah Roh Kasih Karunia dan Roh Kudus itu sama? Ataukah ada roh yang lain? Oke, yang seringkali kita sering perbincangkan, jadi paling tidak roh yang baik dan roh yang jahat. Nah sekarang, apakah Roh Suci dan Roh Kasih Karunia ini dua hal yang berbeda, ataukah hanya digunakan sebagai kalimat yang akan meyakinkan kita, bahasa yang coba meyakinkan kita bahwa Roh Kudus itu bisa kita jelaskan dalam berbagai macam arti yang positif, termasuk diantaranya Roh Kasih Karunia. Apakah sama atau tidak? Saya percaya. Saya percaya ada juga yang katakan, oh ini roh yang baik, Roh Kudus. Kan banyak cara orang mengungkapkan itu. Yang pasti, jika itu ke arah yang positif, itu berarti datangnya dari Tuhan. Itu Roh Kudus yang datangnya dari Tuhan, yang membisikkan kepada kita. Roh Kasih Karunia. Oh, itu pemberian. Berarti kita akan berbicara tentang pemberian. Dan itu pemberian yang terbaik dari Tuhan. Ya, sekarang kita tidak akan bisa bedakan, dan kita sengaja tidak mau bedakan oleh karena dalam arti yang lebih sempit mungkin kita boleh lihat roh, hasil daripada Roh Kasih Karunia, Roh Kudus, semua ke arah yang positif. Beda dengan roh jahat. Jadi mungkin itu penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Mumek. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Saya tambahkan, kebetulan itu hari Selasa punya dibilang. Oke, jadi apakah Roh Kudus dengan Roh Kasih Karunia itu sama? Waktu saya baca pertanyaan ini, saya coba search ini Roh Kudus dengan saya mau compare dengan Roh Kasih Karunia. Terus terang saya nggak dapat. Nggak tahu kalau pendeta yang lain dapat. Tetapi saya dapat 2 ayat yang bisa nanti tersirat di situ. Tersirat, ya, tidak secara eksplisit disebut Roh Kasih Karunia. Tapi kalau saya baca di Lukas pasal 2 ayat 25. Lukas 2 ayat 25 dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Simeon. Lalu bagaimana Simeon ini? Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam hidupnya.
di dalam hidup orang yang benar dan saleh. Nah, kalau orang benar dan saleh itu ya berarti orang yang penuh dengan kasih karunia. Tapi mungkin itu kurang mantap mungkin ya. Tapi coba kita buka di Yohanes sekarang. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri nih. Yohanes pasal 14 ayat 26. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Itu kalau di Alkitab elektronik dia punya tulisan huruf merah semua. Artinya Tuhan Yesus. Dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Apa yang Yesus telah katakan? Sudah barang tentu tidak mungkin keluar dari yang namanya kasih karunia. Ya. Jadi itu istilahnya tersirat bahwa Roh Kudus dengan Roh kasih karunia. Makanya di pelajaran hari Selasa itu dikatakan kita sudah mengalami kasih karunia melalui mendapatkan kasih karunia yaitu Roh Kudus melalui Yesus yang adalah Allah yang penuh dengan kasih itu, kasih karunia. Jadi ya sama itu kalau menurut pendapat saya sama. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, ini pertanyaan terakhir ya dari Bapak Reinhardt. Nanti Pendeta Tambunan boleh menjawab pertanyaan dari Bapak Reinhardt. Di mana teks Alkitab yang menuliskan jangkar jiwa, sedangkan buku Ibrani tidak pernah menyebutkan laut dan kapal. Mohon penjelasan. Silakan Pendeta Monang Tambunan menjawab dari pertanyaan Bapak Reinhardt. Di mana teks Alkitab yang menulis jangkar jiwa? Silakan Pendeta. Pendeta Hursina, sebelum Pendeta Monang menjawab, itu di Facebook itu ada pertanyaan lagi Pak David John itu. Mengapa disebut di ayat 14 dari Keluar 32 itu dikatakan Tuhan menyesal? Oke, baik. Satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu, karena Bapak ini sudah 2 pertanyaan, jadi kita kasih kesempatan dulu yang lain, nanti kita akan sambung. Oke, silakan Pendeta Tambunan menjawab dari pertanyaan Bapak Reinhardt. Di mana teks Alkitab yang menulis tentang jangkar jiwa? Terima kasih. Ayat inti kita mengatakan bahwa Yesus adalah jangkar. Apa itu jangkar? Nah, jangkar biasanya dipakai oleh sebuah kapal pada waktu merapat atau berhenti supaya jangan pindah. Untuk mengilustrasikan apa artinya jangkar di sini adalah kalau kita melihat pendaki gunung, ya, maka ia akan menggunakan tali yang dipantungkan di atas supaya ia bisa mendaki. Nah, apa artinya ilustrasi tersebut? Nah, Yesus adalah engkor atau jangkar. Artinya ia tidak akan berubah. Dia tidak akan pindah. Ya, dan dia akan selalu mempertahankan orang atau barang yang berpegang padanya. Harus seperti seorang pemanjat tebing gunung. Maka engkor itu atau jangkar itu akan selalu menopang dia. Dan orang yang naik tali tersebut, memanjat tebing yang sangat terjal itu, yakin bahwa engkor yang di atas itu tidak akan tercopot. Sama seperti kapal yang berlabuh di pelabuhan. Hal yang sama. Dia mendulukan jangkarnya sehingga kapal itu tidak akan pergi kemana-mana. Artinya adalah sebagai ilustrasi aplikasi rohaninya adalah Yesus bisa kita percaya. Yesus bisa kita yakinkan ya bahwa ia adalah faithful. Bukan karena kita mempunyai iman kepada dia, tetapi oleh karena faithfulness of Jesus. Ya, itu perlu kita perhatikan. Dia setia kepada kita. Kalaupun kita berubah setia kepadanya, Yesus tetap setia. Dia tidak pernah berubah sekalipun. Ya, apapun yang kita alami, bagaimana sikap kita kepada Yesus. Yesus, Paulus katakan, yang kita berani, ia adalah orang yang sama, baik kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Dan sebagai jangkar, ia adalah tempat di mana kita bisa meletakkan iman kita. Dan dia tidak akan melupakan janjinya atau mengingkari janjinya oleh karena ia
adalah jangkar yang setia, yang selalu berpegang pada janji-janjinya. Mungkin itu yang saya berikan, saya sampaikan kepada yang lain kalau ada tambahan. Baik. Oke, Boleh tambahan? Oke, baik. Satu-satu ya. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan untuk penjelasannya. Mungkin Pendeta Mumak dulu ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi saya hanya ingin tambahkan sehubungan dengan teks yang diminta oleh Bapak Reinhard. Anda boleh buka dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi, penulis Sekolah Sabat, dia mengintisarikan ayat ini. Ini kalau teks kita menggunakan sau. Bahasa Inggrisnya anchor tadi. Jadi, paling tidak, ini hanya ingin menyimpulkan, penulis ingin menyimpulkan bahwa Yesus yang tadi sudah ditekankan oleh Pendeta Monang Tambunan, bahwa ketika kita berpaut kepada Yesus tidak ada yang akan memisahkan kita. Namun ayat teksnya ada di sini. Bahkan jiwa kita tidak akan terpisah dari Yesus ketika kita benar-benar berpaut kepada Yesus dan jadikan dia sebagai sau. Jadi sau, kalau teks bahasa Indonesia menerjemahkan sau. Itu jangkar, sama. Jangkar atau sau, kemudian penulis Sekolah Sabat simpulkan dari jangkar jiwa. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pendeta Sumampau, ada yang mau disampaikan tadi? Sama-sama dengan Pendeta Mumak. Jadi sau itu dalam bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu jangkar. Ya, jangkar. Jadi itu sama. Hanya itu aja. Oke, baik. Jadi mungkin lebih jelasnya dalam bahasa Inggrisnya ya. King James Version dikatakan anchor of the soul. Ya. Jadi itu adalah jangkar jiwa ya. Jadi ayatnya Ibrani 6 ayat 19. Terima kasih para panelis. Itu di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga itu jangkar. Ya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, dari bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani angkorah. Ya, dalam bahasa Yunani angkorah. Anchor atau sauh atau jangkar. Oke, sebelum kita masuk di pertanyaan terakhir tadi, saya kembali ingin menyapa dari para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat Sabat, Ibu Andiani Batubara, Ibu Juliana Siahaan, Bapak Pandu Teramiaji, Bapak Wilbert Situmeang, Ibu Jolerman Malau, Bapak Ripley Gara, Ibu Sena Sinaga, Bapak Tunggul Sihotang, Ibu Luisai Dohare. Ya, selamat Sabat, selamat bergabung. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Baik, untuk pertanyaan terakhir tadi dari Bapak David John, di layar saya tidak ada, mungkin Pendeta Sumampau bisa membacakan pertanyaannya sekaligus menjawab pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Karena kita memiliki keterbatasan waktu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Silakan dibaca, lalu dijawab sekalian Pendeta Sumampau, karena di layar saya tidak ada pertanyaan dari Bapak David John. Jadi di Facebook itu dibilang begini, lalu di ayat 14 kenapa juga dikatakan Tuhan menyesal? Jadi memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru ini, terjemahan baru disebut menyesal. Tapi kalau kita melihat dari bahasa aslinya, kata menyesal itu bahasa Hebrew atau Ibraninya adalah now come, ya, tulisannya nacham, gitu, now come. Itu bisa diartikan bukan hanya menyesal, tapi juga bisa menghibur, bisa berduka cita, bisa juga mengubah niat, dikatakan di situ ya, bisa berbelas kasih. Jadi pada saat Musa telah istilahnya tadi membujuk Allah untuk tidak dihukum ini orang-orang Ibrani, maka berduka citalah hati Allah. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Allah mengubah niatnya. Begitu. Jadi kata menyesal itu memang di dalam terjemahan kita disebut menyesal, tapi sebenarnya bisa di-compare dengan terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia yang lainnya.
Karena bahasa aslinya pun punya pengertian, ada beberapa pengertian. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sam Sumampo. Saya rasa sudah menjawab pertanyaan dari Bapak David John tadi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena keterbatasan waktu, maka kita akan akhiri panel diskusi Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini dengan para panelis akan memberikan closing statement sekaligus menyapa para pemirsa dengan ungkapan selamat hari Sabat menurut bahasa masing-masing yang diketahui. Yang diketahui, yang tidak diketahui jangan disampaikan. Silakan dari Pendeta Agus Manurung. Ya, terima kasih. Tentu pelajaran ini sudah mengajak kita Yesus sebagai jangkar sauh, ya. Selalu ada harapan. Ya, kalau jangkar itu kan seperti pengharapan bagi kita, dan Yesuslah sebenarnya pengharapan itu yang selalu harus ada di hati kita. Kata jiwa di sana memaknai hati. Tentu saya senang mengucapkan Horas, selamat hari Sabat bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Manurung. Selanjutnya, Pendeta Sam Sumampo memberikan closing statement sekaligus menyapa selamat hari Sabat dalam bahasa Kupang. Oke, tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa. Saudara-saudaraku, kita semua telah menerima pengetahuan tentang kebenaran. Tapi kita perlu waspada. Pada hari Sabat ini, hamba Tuhan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kita harus waspada. Jangan pengetahuan kebenaran yang kita miliki justru membuat kita menjadi seorang yang angkuh dan sombong, sehingga justru di dalam kehidupan kita menolak akan Tuhan Yesus oleh karena kita meragukan kuasa Tuhan. Kita menolak akan pengorbanannya. Dan yang lebih bahaya, kita menolak kuasa Roh Kudus Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa. Selamat Sabat. Wisna Nonokankit. Baik, terima kasih Pendeta Sumampo. Selanjutnya Pendeta Jimmy Mumak memberikan closing statement. Jaminan apa lagi yang kita butuhkan? Kita sudah dapatkan di pelajaran hari Kamis bahwa Yesus menjadi perintis bagi kita. Yesus sudah ada di sebelah kanan takhta Allah. Dia memberikan jaminan kepada kita juga bahwa kita nantinya akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Karena itu, kita jadikan Yesus sebagai sauh, jangkar jiwa kita, sehingga kita akan mampu bertahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Sabat. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Jimmy Mumak. Yang terakhir, Pendeta Mona Tambungan akan memberikan closing statement sekaligus menyapa para pemirsa. Selamat hari Sabat menurut bahasa yang bisa dimengerti, sekaligus nanti akan doa tutup. Silakan Pendeta, sekaligus nanti doa tutup. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa yang bisa dialami seorang jiwa yang telah menyerahkan jiwanya untuk diselamatkan oleh darah Yesus. Kita yang sudah pernah mengetahui firman yang baik, diterangi, mengecap karunia surgawi, dan mengetahui masa-masa yang akan datang, akan mendapatkan sukacita besar bila mana kita tetap setia. Dan bila mana kita setia, maka Dia pun, Yesus Kristus, jangkar itu, akan setia kepada kita. Dan Dia berjanji satu saat nanti, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu hidup selama-lamanya dalam kerajaan surga. Saya ingin menyapa para saudara sekalian dimanapun Anda berada. Happy Sabbath and have a wonderful Sabbath and may God bless you all. Amin. Dan demikian, saya akan menutup pertemuan kita malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Allah yang bersemayam dan bertata dalam kerajaan surga adalah puji-pujian dan syukur terima kasih kami
Oleh karena segala rahmat dan kasih Tuhan yang telah kami rasakan sepanjang hidup kami, khususnya Tuhan pada malam hari ini, di mana kehadiran Roh Kudus Tuhan telah mengurapi kami, memberi pengertian dan pemahaman, serta kelbudi betapa Engkau adalah Allah yang setia kepada janjinya. Engkau bagikan jangkar yang tidak berubah. Engkau selalu memberikan, menepati janji-janjimu, dan memberikan yang terbaik atas segala permohonan kami. Di tengah-tengah kami, Tuhan, kami menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Kami berdoa supaya ombak yang menghantam kehidupan kami, Engkau redakan, Tuhan. Dan demikian kami bisa berlabuh dengan selamat di dalam pantai surga yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Berkati semua para pemirsa Tuhan yang telah mengikuti program ini dengan baik. Juga berkati kami para panelis, berikan kesehatan. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID Omicron ini, biarlah kami dapat sehat selalu, jauh dari segala penyakit-penyakit Tuhan. Yang demikian kami selalu bersyukur berterima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan. Bila mana kami akan berpisah pada malam hari ini, Tuhan, biarlah kesucian hari Sabat menjadi bagian kami. Dan biarlah juga Tuhan berkat-berkat Sabat mengiringi kami sampai Maranatha. Ini doa kami persembahkan dalam nama Yesus Selamat kami. Amin. Amin. Baik, akhir kata kami atas nama para panelis pelajaran Sekolah Sabat online streaming mengucapkan selamat Sabat dan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pastikan minggu depan kita berjumpa kembali. Sabat Voy, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Sabat semua. Tuhan